Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan curahan kasih sayangnya kepada kita dan nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya, dan semoga Allah mengistiqomahkan kita untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan keluarga anak-anak ya. Nah, insya Allah hari ini Ustazah akan menyampaikan majelis pagi mengenai bijak dalam memilih bacaan. Pernahkah anak-anak mendengar ungkapan "You are what you read"? Kamu adalah apa yang kamu baca. Nah, ini adalah sebuah ungkapan yang biasanya kita dengar ya, yang menegaskan bahwa fungsi membaca tidak hanya menambah wawasan dan pengetahuan, melainkan juga berpengaruh pada proses pembentukan jati diri setiap orang. Maka kita adalah apa yang kita baca. Membaca adalah proses untuk menerima berbagai informasi melalui aktivitas mengamati, melihat sekaligus berpikir sehingga menimbulkan respon dalam bentuk pemikiran atau sikap. Media yang biasanya kita akses sebagai sumber bacaan bisa berupa buku, majalah, surat kabar, atau bacaan di media elektronik seperti blog dan website yang menyediakan berbagai jenis bacaan untuk berbagai jenjang usia. Nah, mari kita bijak dalam memilih bacaan. Yang pertama, kita harus memperhatikan jenis buku bacaan. Nah, untuk jenis buku bacaan itu ada dua ya, ada buku yang berupa teks non-fiksi, ada juga buku teks fiksi. Nah, apakah anak-anak ada yang senang membaca buku non-fiksi seperti novel, cerpen, atau komik? Nah, membaca buku-buku teks non-fiksi ini sebenarnya adalah proses mengikuti alur pola pikir dari penulisnya. Sehingga semakin banyak kita membaca, semakin banyak juga kita bisa memahami dan mengerti maksud orang lain. Dengan membaca buku teks non-fiksi juga bisa membangun daya imajinasi anak-anak. Namun, perlu diingat ya, kita tidak boleh juga banyak berangan-angan atau berkhayal. Seorang ulama yaitu Hasan al-Bashir berkata, "Tidaklah seorang hamba berpanjang angan-angan melainkan akan merusak amalnya." Ini disampaikan dalam kitab Al-Bayan wa Tabyin jilid ketiga halaman 74. Nah, supaya tidak banyak berhayal, kita bisa mencukupkan dengan berpikiran positif atau berpikiran baik terhadap apa yang kita jadikan prasangka. Terlalu banyak berangan-angan atau berkhayal juga bisa kita sikapi dengan membuat perencanaan yang jelas dan melaksanakan kegiatan yang kita rencanakan dengan baik. Nah, itu tentang buku teks non-fiksi ya. Nah, kemudian juga ada buku teks fiksi. Buku fiksi itu banyak jenisnya, ada buku pengetahuan umum dan buku sejarah serta buku-buku yang dapat meningkatkan keterampilan terhadap hobi anak-anak. Nah, adakah anak-anak yang senang membaca buku pengetahuan seperti Why, Ensiklopedia Sains, atau buku yang judulnya Masya Allah, inilah keajaiban sains dalam Al-Quran dan hadis. Nah, membaca buku-buku ilmiah seperti ini tentunya akan menjadikan pembacanya berwawasan luas, berpikiran luas, dan memiliki banyak pengetahuan. Nah, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Ar-Ra'd ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim, "Dan dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya, dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasangan. Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan." Nah, anak-anak, dengan mengenal berbagai penciptaan Allah, tentunya akan membuat kita menjadi orang yang berilmu dan menambah
dan ini akan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi anak-anak yang menyenangi membaca buku sejarah, tentunya memiliki banyak wawasan. Sejarah tidak hanya mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia ya. Nah, pengertian sejarah sendiri adalah pengetahuan dan kajian mengenai berbagai peristiwa atau kejadian yang pernah terjadi di masa lampau. Nah, kalau anak-anak senang membaca tentang apa saja jenis mobil atau pesawat yang ada di dunia ini, anak-anak juga mempelajari sejarah asal mula dan pesawat itu kan. Membaca teks sejarah suatu peristiwa atau objek bisa menjadi hobi yang menyenangkan. Nah, tentunya kita sebagai umat Islam juga perlu mengetahui sejarah Islam agar semakin tumbuh rasa bangga kita terhadap Islam. Mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah dan sejarah peradaban Islam pada masa kejayaannya akan jadi mood booster atau penambah semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah anak-anak, jika anak-anak terbiasa membaca bacaan berbahasa asing akan meningkatkan keterampilan kemampuan berbahasa asing anak-anak? Nah, jika anak-anak ingin meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris, anak-anak dapat memilih buku bacaan atau artikel berbahasa Inggris. Semakin banyak anak-anak membaca, semakin banyak pula kosakata bahasa Inggris yang akan anak-anak miliki. Nah, tadi bijak dalam memilih bacaan, yang pertama memperhatikan jenis buku bacaan. Nah, yang kedua yaitu memperhatikan jenis bacaan yang sesuai dengan usia anak-anak dan memilih bacaan yang tidak membuat kita jatuh dalam kemaksiatan. Nah, ini bisa anak-anak lakukan dengan cara memulai dari melihat judul buku bacaan. Nah, biasanya judul itu mewakili isi buku dan kadang dari judul juga sudah bisa ditebak isi bukunya. Nah, hendaknya anak-anak membaca buku yang tentunya membawa kebermanfaatan bagi anak-anak. Karena kita tahu di antara tanda baiknya seorang muslim adalah ia meninggalkan hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Waktu orang-orang muslim seharusnya itu diisi dengan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2317, Ibnu Majah nomor 3976 dan Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Nah, anak-anak semuanya milikilah kegemaran dalam membaca. Namun jangan lupa waktu ya. Anak-anak juga harus tetap melakukan kewajiban anak-anak yang lain seperti tilawah Al-Quran, membaca buku pelajaran, membantu orang tua dan sebagainya. Nah, demikian majelis pagi yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga anak-anak menjadi orang yang berilmu dengan terus membaca ya. Oke, Ustazah cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.